Kenapa tidak kuliah? Maaf mbak, aku nanya Son, bukan menyuruhmu minta maaf. Terdengar helaan nafas dari pria yang saat ini sedang duduk di depanku. Masih di tempat yang sama, aku meminta penjelasan dari dia yang rela meninggalkan kuliahnya demi untuk bekerja. Sanum aku titipkan terlebih dahulu pada Safira yang kini tengah bermain di taman, tepat di seberang kedai kopi ini. Sony, pria itu melihatku lalu menunduk kembali. Kenapa harus bolos? Tanyaku untuk kesekian kalinya. Maaf jika aku sudah membuatmu kecewa mbak, tapi ini pilihanku. Aku berhenti kuliah. Aku memundurkan tubuh ke belakang, menatap dia dengan perasaan kecewa. Berhenti, dia bilang. Itu artinya dia tidak menyelesaikan kuliahnya, hanya untuk bekerja. Apa Son? Tanyaku lagi. Dia menganggukkan kepala, lalu kembali bicara seperti tadi. Kenapa? Aku ingin bekerja, mbak. Bukannya dari kemarin pun kamu sudah bekerja? Apa kuli panggul di pasar itu bukan pekerjaan? Kini giliran Sony yang tersentak. Dia tidak pernah menyangka jika aku mengetahui pekerjaan yang disembunyikannya dariku. Jakunya naik turun, tanda dia meneguk ludah dengan cara kasar. Mbak, tahu dari mana? Aku jadi kuli panggul di pasar. Aku mengikutimu tadi, dan aku lihat sendiri kamu bekerja keras di pasar. Sony mengusap wajahnya dengan kasar. Dia kembali menatapku dengan guratan penyesalan. Untuk beberapa saat kami saling diam dengan pandangan masih saling mengunci. Jujur, aku sangat kecewa saat Sony mengatakan berhenti kuliah. Apa yang harus aku katakan pada mama jika putra bungsunya terpaksa tidak menyelesaikan pendidikannya karena harus bekerja untukku? Padahal aku dan mama pernah membahas ini. Dia memintaku untuk tetap mengizinkan Sony kuliah hingga berhasil bergelar sarjana. Tapi apa? Sekarang dia malah berhenti tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Alasannya pun membuatku semakin merasa bersalah. Kerja, alasan yang dia berikan. Aku mengembuskan nafas berat seperti beban yang kini kupikul. Beban penjelasan yang harus aku sampaikan pada mama. Maaf mbak, jika pekerjaanku membuatmu malu. Bukan itu yang ingin aku dengar Sony. Tapi penjelasan kenapa harus kerja jadi kuli panggul jika sudah kerja di sini. Kenapa harus mengorbankan kuliah jika sudah kerja di pasar. Rentetan pertanyaan dariku membuat Sony membuang napas dengan kasar. Tangannya saling bertautan di atas meja kayu tanpa ingin menatapku. Kali ini Sony menunduk melihat jari-jari tangannya. Bisakah kamu jujur, Son? Bukankah landasan sebuah hubungan adalah kejujuran? Ujarku lagi saat tidak ada jawaban dari Sony. Oke, aku akan jujur. Tapi bisakah mbak memahami posisiku tanpa menyalahkan aku? Aku tidak menyalahkan kamu, Sony. Aku hanya menyayangkan kamu yang memilih meninggalkan kuliah demi bekerja. Jika bisa, jalan dua-duanya. Kenapa tidak? Kalaupun kamu tidak kerja, kita tetap bisa makan. Aku laki-laki mbak. Kodratku untuk mencari nafkah, bukan meminta nafkah. Jika aku mau, bisa saja aku tetap kuliah dan tidak bekerja. Tapi aku tidak mau. Aku ingin menjadi pria yang bisa diandalkan. Ingin jadi kepala keluarga yang punya wibawa di depan keluarganya. Aku suami. Aku bungkam. Jika sedang serius seperti sekarang ini, tidak aku lihat wajah menyebalkan darinya. Dia sama seperti laki-laki dewasa lainnya yang tengah mempertahankan harga diri seorang laki-laki. Hening kembali terjadi. Dia menatapku dengan mata merah. Entah amarah atau kesedihan karena kini hidupnya penuh beban. Aku akan menjelaskan semuanya pada mbak. Asal mbak diam dulu. Jangan menyela ucapanku hingga aku berhenti berbicara. Itu adab yang selalu aku lakukan. Seperti yang tidak punya keberanian, aku mengangguk patuh dan siap mendengarkan.
Sebenarnya aku cuti kuliah sudah 1 bulan yang lalu. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan dan mengorbankan pendidikan yang menurutku tidak bisa aku selesaikan. Aku terlalu bodoh untuk terus sekolah, Mbak. Aku ingin membuat perubahan yang bisa membawaku ke jalan kesuksesan. Dan Mama pun sudah tahu aku berhenti kuliah. Untuk yang kesekian kalinya aku kaget. Mama tahu, tapi dia tidak bicara padaku. Kenapa aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang suamiku? Kenapa semua orang memilih diam, tidak mengajakku bicara, menentukan sebuah pilihan? Apa selama ini aku terlalu fokus menata hati sampai tidak pernah menyadari ada rahasia di sekitarku? Maaf, Mbak, aku tahu kamu kecewa dengan pilihan aku ini. Tapi percayalah, aku bisa jadi suami yang memberikan nafkah layak pada istri dan anakku. Dan kedai ini, aku tidak hanya jadi barista di sini, tapi juga salah satu pemiliknya. Aku mengerutkan kening. Benarkah itu? Apa hanya bualan dia karena ingin dianggap berhasil? Mbak tidak percaya, tanya Sony, melihat reaksiku yang biasa saja dan aku menggelengkan kepala. Sebenarnya kedai ini sudah kami buat beberapa bulan ke belakang, tapi baru bisa buka 1 bulan ini karena ada berbagai hal yang menjadi faktor penghambatnya. Salah satunya dana. Aku dan teman-teman yang lain bekerja mengumpulkan uang hingga akhirnya Mama memberikan modal. Tidak banyak memang, tapi jika digabung dengan modal dari teman-teman yang lain sudah cukup. Dan inilah hasilnya. Kedai kopi ini bisa buka dan disukai banyak orang, ujar Sony panjang lebar. Wajahnya terlihat senang ketika memperkenalkan tempat ini sebagai usaha dia yang dibuat bersama kawannya. Sony kembali bicara. Dia menjelaskan kenapa pergi pagi dan pulang larut malam. Tidak lain karena memang harus menjaga kedai ini yang semakin malam malah semakin ramai. Apalagi tempat yang begitu estetik dan instagramable membuat tempat ini sering dijadikan tempat membuat konten oleh para anak muda penggila sosial media. Hasilnya pun tidak sia-sia. Sony bilang semakin hari semakin malam kedai semakin ramai dan dia harus rela nahan kantuk untuk tetap bisa melayani pengunjung yang datang. Aku tahu Mbak akan kecewa padaku. Makanya aku tidak jujur dalam hal ini, ujar Sony lagi. Kini tangannya dilipat di meja, sedangkan tangan yang satunya memainkan cincinku yang melingkar di jari manis. Satu-satunya perhiasan yang tidak aku jual. Lalu, kenapa kamu harus kerja di pasar jika sudah punya pekerjaan di sini, Son? Tanyaku, masih seputar itu. Kedai ini baru buka 1 bulan yang lalu, Mbak. Kami harus mengembalikan modal dulu sebelum mengambil keuntungan. Makanya, aku memilih jadi kuli panggul untuk menafkahimu. Rasa bersalah menyelusup ke dalam hati. Padahal aku tidak sama sekali menuntut dia. Tapi Sony dengan begitu kerasnya ingin memberikan yang terbaik. Rasa kecewa dan marah yang tadi menggebu kini hilang secara perlahan setelah mencoba untuk memahami posisinya. Benar kata dia, jika aku berada di posisinya, mungkin aku pun akan melakukan hal yang sama. Mengorbankan salah satu untuk memilih yang lebih prioritas. Maaf Mbak, aku tidak bisa menjadi yang kamu mau. Tapi aku janji, jika nanti usahaku ini sudah stabil, aku akan kembali melanjutkan kuliah. Setidaknya, biarkan aku merintis usaha dulu, hingga memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya. Aku malu lah Mbak, masa istrinya punya usaha, tapi suaminya cuma numpang doang, ujar Sony lagi, masih memainkan cincin di jariku. Aku bingung harus bagaimana, senang atau sedih. Mendengar dia mengambil cuti, aku sedih. Tapi saat melihat semangatnya dalam bekerja, aku justru merasa senang. Setidaknya dia berani berjuang untukku yang disebut sebagai prioritas utama. Wanita mana yang tidak bahagia diutamakan? Istri mana yang malah sedih di perjuangan suaminya? Bohong
kalau aku bilang hatiku tidak tersentuh melihat kegigihannya. Ada ruang dalam hati yang mulai terisi oleh namanya. Entahlah ini apa. Yang jelas masih bukan cinta. Dia tetap adik yang saat ini sedang menghidupi kakaknya, bertanggung jawab membahagiakan keponakannya. Om Sony, tadi Sanum menangkap belalang di taman. Aduh, capek. Loncat-loncat terus belalangnya. Sanum datang, dia langsung bersandar di lengan Sony dengan manjanya. Sony melepaskan tangannya dari jariku, lalu beralih pada kening Sanum dan mengusap keringat di dahi anak itu. Jangan lari-lari terus, nih keringetan. Bau, ujar Sony mengendus rambut putriku. Enggak, Om Sony, harum kok, wangi bunga. Iya kan, Bunda? Aku mengangguk seraya tersenyum. Masih berada di kedai kopi, Sony memperkenalkanku pada ketiga temannya. Tanpa malu dan ragu, Sony langsung bilang ke mereka jika aku ini istrinya. Mereka melongo, tidak percaya pada awalnya. Namun, Sony meyakinkan mereka hingga ketiga orang itu percaya. Sony tidak malu memperkenalkanku, tapi justru sebaliknya, akulah yang malu, bukan karena Sony-nya, tapi karena berondongnya. Meskipun di luaran sana banyak pasangan beda usia, ada juga sepertiku yang sudah janda lalu dinikahi pria muda. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa malu. Aku beranggapan aku ini terlalu genit hingga menikahi pria muda, minim pengalaman, bukan laki-laki yang pernah gagal sepertiku. Akan tetapi ini bukan rencanaku, melainkan rencana Tuhan yang tidak pernah aku sangkakan akan seperti ini. Mau pulang atau tetap di sini? Tanya Sony saat kami kembali ke tempat duduk semula. Safira hanya melirikku sekilas, lalu memilih fokus pada ponsel. Dia tidak sama sekali ikut bicara, hanya menjadi pendengar setia. Aku pulang saja deh, toko dititipin sama ibu soalnya. Kasihan kalau terlalu lama, nanti dia kelelahan, ujarku akhirnya. Ya sudah, kalau gitu kita pulang sekarang. Aku pulang sama Safira saja, kamu lanjut kerja lagi. Tidak enak sama yang lain. Tadi kamu juga sudah duduk lama banget pas kita ngobrol. Gampang itu mah, mumpung lagi gak terlalu rame. Yuk aku antar pulang, ujar Sony lagi. Aku menolak, aku tidak mau Sony jadi buruk di mata teman-temannya. Sudahlah, dia tadi duduk menjelaskan padaku di saat teman-temannya bekerja. Sekarang malah mau pulang mengantarkanku. Meskipun kata dia tidak apa-apa, tapi aku yang tidak enak hati. Mbak, kamu gak marah lagi kan? Tanya Sony. Aku melirik Safira sejenak dan wanita itu pun pura-pura tidak memperhatikan. Padahal aku tahu jika dia mendengar pertanyaan Sony. Enggak, terima kasih. Terima kasih untuk apa, Mbak? Terima kasih sudah bekerja keras untukku. Jika ada waktu senggang, pergilah ke kantor urusan agama. Untuk? Tanya Sony dengan wajah kagetnya. Daftarkan pernikahan kita. Wajah yang tadi kaget berubah jadi berbinar ketika aku mengatakan maksud menyuruhnya datang ke KUA. Bersambung.